Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Budian dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 5 LPI 2B Malam akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Demand Management. Kelompok 5 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Epifania Simatupang, yang kedua, Elizabeth Rumaijuk, yang ketiga, Hikmah Salsabila, dan yang keempat, Renita Marcella. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengenalan demand. Pengenalan demand akan dibacakan oleh Epifania. Kepada Epi, persilakan. Saya akan menjelaskan mengenai pengenalan demand. Demand management adalah metodologi perencanaan yang digunakan untuk meramal, merencanakan, dan mengelola permintaan mengenai produk dan layanan. Dan ini bisa kita tingkatkan untuk makro seperti di ekonomi atau di tingkat makro dalam organisasi individu. Pengertian lainnya mengenai demand management ini adalah metode atau cara penyeimbangan antara keinginan konsumen dengan kemampuan supply chain yang kita miliki. Dan biasanya kita sebut dengan manajemen permintaan yang meliputi perkiraan produksi, pengadaan, dan distribusi barang atau jasa. Demand management ini sangat berperan dalam menentukan cara yang tepat untuk mengurangi variabilitas permintaan dan meningkatkan operasional fleksibilitas. Saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai proses demand management. Proses operasional demand management ada terdiri dari 3. Yang pertama pengumpulan data informasi, kedua perkiraan, dan sinkronisasi. Untuk yang pertama, pengumpulan data informasi. Pengumpulan data informasi ini bisa kita lihat ketika pengumpulan informasi di level strategis. Masukan utama diperoleh dengan hubungan konsumen dengan tim-tim manajemen. Sedangkan untuk level operasionalnya, masukan utama bersumber dari masukan manajemen customer service yang menyediakan informasi paling relevan dalam permintaan tersebut. Yang kedua, perkiraan. Perkiraan juga bisa kita lihat pada saat setelah memperoleh informasi yang tadinya kita dapat dari customer service atau yang kita dapat dari hubungan konsumen dengan manajemen. Dan ini akan dimulai dengan penyusunan perkiraan di mana tim akan melacak dan menganalisis kesalahan perkiraan dan menggabungkan umpan balik permintaan rantai pemasok. Yang ketiga, sinkronisasi. Sinkronisasi terjadi dalam proses sinkronisasi ini, tim merubah perkiraan menjadi rencana eksekusi permintaan. Pertimbangan lainnya adalah kapasitas dari rantai pasok dan limitas keuangan. Informasi yang didapatkan terkadang berguna untuk mengatasi kendala saat sinkronisasi. Selanjutnya, perencanaan. Jenis gudang ini menangani penyimpanan berbagai jenis produk, termasuk penanganan yang khusus seperti freezer untuk menyimpan bahan baku. Lingkungan dalam gedung ini dikendalikan dengan suhu agar kelembapan udara tetap terjaga, sebab kualitas dari bahan-bahan baku dalam gedung ini harus tetap terjaga. Selanjutnya, meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi variabilitas. Setidaknya ada 2 hal yang harus kita lakukan dalam menekan dampak negatif dari variabilitas. Yang pertama, dengan mengurangi variabilitas tersebut, dan cara yang kedua, dengan meningkatkan fleksibilitas. Dari penjelasan tadi, kita dapat simpulkan secara singkat, demand management adalah kunci dari supply chain. Dari supply chain manajemen setiap perusahaan. Eksekusi yang mulus dan implementasi yang matang dari proses akan memberikan manfaat yang besar untuk perusahaan.
Perencanaan sistem manajemen yang baik dan eksekusi yang matang pun akan membuat perusahaan lebih cepat dalam merespon masalah yang terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis demand. Jenis-jenis demand akan dijelaskan oleh Renita. Kepada Renita, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis demand. Dalam arti ekonomi, demand adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Dalam hukum permintaan, mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Ada beberapa jenis demand, yaitu permintaan efektif, permintaan absolut, dan permintaan potensial. Seperti permintaan efektif, yaitu adalah permintaan terhadap suatu barang yang disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. Kemudian adalah absolut, yaitu permintaan terhadap suatu barang yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. Yang ketiga adalah potensial, itu adalah permintaan yang memiliki kemampuan membeli tetapi belum melaksanakan. Selanjutnya adalah faktor demand. Permintaan atau demand adalah tingkat keinginan pelanggan untuk membeli sebuah produk atau jasa yang diberikan oleh penjual. Biasanya, tinggi permintaan bakal mempengaruhi harga produk. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga bakal membuat harga produk semakin rendah atau tidak laku. Pendapatan atau penghasilan masyarakat, di bawah ini terdapat beberapa faktor yang menimbulkan tingginya tingkat permintaan. Lanjut, kualitas produk. Faktor yang menimbulkan tingginya tingkat permintaan yang pertama adalah kualitas produk atau jasa. Semakin bagus produk atau jasa yang disiapkan pihak penjual akan berbanding lurus dengan harga dari produk itu sendiri. Pemilik usaha pastinya tidak akan ragu meningkatkan harga jual setelah melihat antusiasme pasarnya. Selanjutnya ada distribusi pendapatan masyarakat, selera konsumen terhadap barang, jumlah penduduk, harga barang lain yang berhubungan dengan barang tersebut, prediksi masyarakat tentang kondisi di mana yang akan datang, adanya barang substitusi, dan yang terakhir kegunaan akan suatu barang. Selanjutnya peningkatan harga. Untuk peningkatan harga akan dijelaskan oleh Elizabeth. Selanjutnya peningkatan harga. Selain kualitas produk, peningkatan permintaan juga bisa terjadi lantaran naiknya harga di kategori yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Dalam ekonomi, peningkatan harga yang dimaksud terjadi kepada barang substitusi. Selanjutnya adalah peningkatan harga. Selain kualitas produk, peningkatan permintaan juga bisa terjadi lantaran naiknya harga di kategori yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Dalam ekonomi, peningkatan harga yang dimaksud terjadi kepada barang substitusi. Selanjutnya adalah daya beli konsumen. Meningkatkan permintaan yang terakhir juga bisa terjadi sebab dari daya beli konsumen. Semakin besar pendapatan yang seseorang dapatkan akan mempengaruhi cara ia mempergunakan uang mereka. Hal ini lazim terjadi dan terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Konsep demand. Pada hakikatnya, permintaan akan suatu barang merupakan jumlah barang yang diinginkan pembeli untuk dibeli. Dalam pemahaman tersebut dikenal hukum permintaan, yakni jika unsur lain dianggap konstan, maka permintaan barang akan berkurang apabila terjadi kenaikan harga atas barang tersebut. Demikian juga sebaliknya. Untuk membantu memahami pengertian di atas, dibuatlah kurva
Permintaan yaitu kombinasi yang menunjukkan hubungan harga suatu barang dengan kuantitas yang diinginkan. Selanjutnya contoh demand. Contoh demand akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, seandainya ada sebuah toko kue yang menjual kue brownies yang sangat enak sehingga banyak orang yang menginginkannya dan menjauhi toko kue itu. Tiba-tiba harga kue brownies tersebut naik 2 kali lipat karena si pemilik merasa tetap akan ada yang membeli produknya. Hal tersebut sangatlah tidak benar. Kue brownies yang tadinya laku terjual akan terjual sia-sia karena para konsumen akan berpikir 2 kali sebelum membelinya, apalagi dengan harga tinggi. Itu tadi merupakan contoh dari hukum permintaan. Contoh dari hukum penawaran adalah ketika kue brownies tersebut sudah tidak laku, akhirnya pemilik memutuskan untuk menurunkan harganya. Namun pemilik hanya akan menjualnya sedikit untuk mempertahankan persediaan para pemasok. Hal ini sangat relevan untuk menunjukkan hubungan antara jumlah penawaran dan harga secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.